Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini akan servis mesin jet cleaner ini juga punya teman saya. Ini salah satu alat penunjang untuk sablon ya. Kemarin itu keluhannya katanya ketika ditembakkan itu nyala, tapi ketika tuas ini ditutup dia nggak mau mati otomatis. Jadi perkiraan itu yang rusak di bagian otomatisnya. Tapi sebelum kita bongkar, baiknya kita cek dulu. Kita nyalakan. Kondisinya mati nyala gini ya, jadi gak sesuai sama yang dikeluhkan oleh konsumennya. Sebaiknya langsung kita bongkar aja. Kita lepas colokan, keran dimatikan, lalu ini dicabut, selang ini juga cabut ya. Langsung kita bongkar. Oke, kita lepas semua baut covernya. Langsung kita cek bagian otomatisnya. Kita bongkar dulu ini ya. Ini tempat saklar otomatisnya, kita cek dulu saklarnya apakah normal. Oke, kita coba nyalakan ya, kita colokkan. Setelah listrik colokan, keran dinyalakan, kita coba dulu nyalakan.
Oke, sepertinya saklarnya ini normal ya, tapi ini berhubung maju mundur sepertinya ini ada kebocoran di sini, ada bagian yang bocor. Jadi kita bongkar dulu, kita cari bagian yang bocor. Misalkan di mana kita cek di bagian sini, mungkin ada bocor di dalamnya. Ini ada olinya ya, jadi hati-hati bongkarnya, jangan sampai goyang-goyang, jangan sampai tumpah. Kalau dinamo berputar normal berarti nggak ada yang rusak di bagian ini. Ada kebocoran tuh di bagian sini. Ini saklarnya tadi nyala matinya itu normal. Ini biasanya kalau aus juga kondisinya sama seperti itu, tapi ini tadi karena kondisi off, ini maju mundur mungkin ada kerusakan di bagian sini. Kita cek dulu katup-katupnya, ada yang kotor atau ada yang rusak apa enggak. Di hari ini saya itu udah muter-muter nyari spare part otomatisnya. Ini banyak toko yang saya datengin itu nggak ada yang jual. Saya cari di toko online juga nggak ada. Saya cek di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, nggak ada. Jadi saya putuskan untuk custom ya, daripada nanti ini alatnya nggak bisa dipakai. Akhirnya saya carikan per untuk penggantinya. Jadi saya dapat yang seperti ini ya. Ini mungkin kualitasnya nanti nggak bisa sebagus yang bawaan. Kenapa? Karena yang bawaan ini tekanannya itu udah diukur, disesuaikan sama tekanan yang dikeluarkan oleh pompanya ini. Jadi kita nanti custom harus bisa ngira-ngira agar tekanan si per ini bisa sesuai sama ini. Selain itu bahannya juga beda ya, ini kayak semacam aluminium. Kalau ini biasanya ini dari baja, jadi kalau ini aluminium kena air itu nggak apa-apa nanti. Kalau baja ini lama-kelamaan nanti berkarat. Kembali lagi karena memang alatnya nggak ada, jadi mau nggak mau memang harus custom seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan panjangnya, kita cari itu apa ya, tingkat kekerasan pernya itu yang hampir sama. Kita cari yang tingkat kerenggangannya juga yang hampir sama, karena di tokonya itu pilihannya macam-macam, kerapatannya beda, tekanannya seperti ini juga beda. Kalau nanti tekanannya itu nggak sama, terlalu lemah, otomatis pompa itu nggak mau nyala, karena terkena tekanan lemah pun dia udah mematikan otomatisnya. Jadi ini nanti kita kira-kira agar sesuai sama yang sudah rusak ini. Oke, kita ukur dulu ya biar sesuai. Kalau cari spare part usahakan juga bawa tempat sendiri seperti ini, biar kalau rontok kayak gini aman, nggak ada yang hilang. Soalnya ini plastik seperti ini kalau misal beli juga nggak ada, ini kecil seperti ini, tapi ini juga berfungsi nanti. Oke, kita kira-kira kita potong agak panjang dikit ya, karena ini lebih lentur daripada bawaannya, agar nanti ini kalau ditekan sedikit otomatis nanti tekanannya bisa sama yang ini. Jadi kita ambil yang agak keras dulu. Kalau misal terlalu keras nanti kita potong sedikit-sedikit. Kita haluskan biar nggak tajam ya. Setelah dihaluskan kita agak rapatkan yang paling bawah ini agar sedikit rata.
Oh iya, untuk pemilihan ini kuncinya itu selain di kekuatan ini, kekuatan pernya, tingkat kekerasan pernya, yang kedua itu kerenggangan pernya, yang ketiga itu diameter dalamnya harus ini bisa masuk. Untuk selanjutnya itu diameter luarnya itu yang di sini juga harus bisa masuk. Jadi nggak bisa asal-asalan kita beli ya. Ini ada seal kecil juga, harus hati-hati. Ini kayaknya kepanjangan, kita potong sedikit lagi. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena videonya ada beberapa yang kepotong karena di luar itu lagi hujan ya tadi. Jadi saya harus merapikan, memasukkan alat-alat saya itu ke dalam dulu. Jadi tadi itu saya lanjutkan masih seputar bongkar pasang pernya ini ya. Ini jadi per yang panjang tadi itu tinggal segini karena saya potong 3 kali. Kenapa dipotong? Karena saya itu harus menyesuaikan tekanan mesin. Jadi tekanan mesin itu berapa bar, kita harus menyesuaikan dengan tekanan ini. Setelah saya pasang, sudah saya sesuaikan diameter yang di sini. Ini diameternya karena ini diameternya ini lebih kecil karena kawatnya ini lebih kecil ya. Karena kalau kawat bawaan yang tadi itu lebih besar, jadi diameter dalamnya ini jatuhnya lebih kecil meskipun diameter luarnya itu hampir sama. Jadi saya custom juga, tadi saya perkecil sedikit ujung yang paling atas yang sini dan ujung yang paling bawah. Tapi ukurannya pendek ya, sekitar segini. Oke, selanjutnya langsung kita coba ya. Listrik udah saya nyalakan, keran sudah saya nyalakan, langsung kita coba buat mengecek hasilnya sukses atau enggak. Oke, kita nyalakan, hati-hati ya karena saklarnya ini masih belum kita bungkus lagi buat nyoba. Oke, sudah berhasil ya perjuangan kita hari ini. Setelah kita nyari spare partnya, muter-muter di kota, mampir ke beberapa toko, nggak ada yang ready, saya cari di online juga nggak ada. Akhirnya saya putuskan buat custom sendiri, meskipun agak rumit, tapi alhamdulillah perjuangan kita hari ini tuh berhasil. Oke, selanjutnya setelah kita rakit semua, kita lakukan pengecekan untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang perakitan memang sengaja nggak saya tampilkan ya, karena untuk mengurangi durasi waktu. Selain itu, kalau teman-teman udah bisa bongkar, tentunya bisa untuk masang lagi. Kita nyalakan keran, stop kontak, kita coba untuk yang terakhir kalinya. Oke, udah selesai ya, udah clear masalahnya. Untuk masalah seperti ini tiap merek biasanya beda juga solusinya karena alat-alat yang dipakai itu berbeda ya, jadi solusinya pun nggak sama, beda-beda untuk tiap jenis mesinnya. Untuk yang tadi yang saya servis ini mereknya Kyodo. Ini spare partnya lumayan susah dicari, biasanya yang model seperti merek-merek Wipro itu agak mudah dicari, spare partnya lebih lengkap, di banyak toko pun tersedia. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.